Quick announcement, sekarang kita punya Discord server. So join us buat tahu everything tentang kuliah di luar negeri. Link in the description, you have 3 seconds to join. 3, 2, okay, let's go to today's episode. Terus kayak actually there's this girl yang juga dari kota kecil sama seperti aku tuh terempowered loh dengan cerita yang aku kasih di YouTube gitu. Nah terus akhirnya kayak kenapa nggak aku bikin suatu platform aja to empower more students di Indonesia gitu kan. Halo semuanya, selamat datang di 15 Menitan Podcast, an official podcast by Abrodeni, di mana kita membagi cerita generasi muda yang sedang berjuang untuk masa depan mereka dan juga masa depan Indonesia. Di sini ada aku Nia, dan juga ada Stefan. Halo Stefan. Halo, good afternoon di Nia. sini, good afternoon. Nah, di sini kita akan menemani kalian dalam 15 menitan ke depan. Pada episode sebelumnya, Fatia telah bercerita bagaimana ia tailoring herself supaya bisa menjadi selangkah lebih dekat ke her dream job, yaitu sebagai UN worker. Tentunya juga banyak hal yang harus ia adjust berkaitan dengan COVID-19 pandemic ini, but she did it anyway. Dan buat teman-teman yang belum menonton, kalian bisa langsung klik di sini, atau juga kalian bisa langsung menonton di platform podcast favorit kalian. And this is the last part of our conversation with Fatia. Semoga kalian bisa enjoy, dan this is it. Dan kan di sini kita udah ngeliat bahwa kayak kamu punya, artinya yang merupakan juga yang membuat kita juga adopt sama kamu tuh kayak setelah all of your success that you got gitu selama perjalananmu ke sini, akhirnya kamu memutuskan lagi juga in the end kamu kepingin bring back something to community kan? Ya, give back. Nah, dan kayaknya mungkin kamu bisa cerita sedikit atau banyak terserah. I think kayak kalau orang-orang lihat kamu di Instagram, kamu udah memulai banyak hal gitu kan di social media, terutama bagaimana kamu ingin giving back to community. Mungkin kamu mau cerita 1-2 hal yang kamu kerjakan sekarang juga? Okay. Yes, okay. So one of them is obviously Shape Your Life ya. Jadi the reason why aku bikin Shape Your Life itu kan karena pas waktu aku SMA dulu di SMA negeri, aku tuh juga bukan dari kota besar ya, kayak aku tuh dari Sidoarjo gitu. Some people doesn't even know where Sidoarjo is gitu kan. Intinya tuh sekolah negeri, dan itu tuh sekolah di bukan kota yang besar, di mana orang-orang itu belum terlalu familiar dengan exposure international gitu. Jadi the moment aku waktu itu bilang ke guru waliku, guru BK, atau teman-temanku bahwa kayak aku juga pingin nyoba kuliah S1 di luar negeri, cari beasiswa, mereka tuh kayak tidak percaya gitu. Seakan-akan ini tuh cerita dongeng yang kayak you will never get there gitu, kayak nggak bisa gitu. Emang bisa kita tuh cuma sekolah kecil loh, kamu nanti bersaingnya sama anak-anak internasional dari International School Jakarta, gimana emangnya kamu bisa gitu. Terus aku kayak ya makanya Bu, doain saja gitu kan. Maksudnya tuh kayak kenapa gak coba gitu loh, coba aja. Terus akhirnya terus aku juga nggak punya mentor ya, aku nggak kenal sama sekali kakak kelas yang lulus dari SMA aku yang pernah kuliah di luar negeri sama sekali. Jadi aku tuh kayak bener-bener waduh sendirian banget nih doing all of the process aplikasi ke Jepang gitu kan. Nah terus now that alhamdulillah aku dapat, ya aku pingin cerita ke the whole world bahwa kita dari kota kecil juga bisa bersaing kok sama anak-anak internasional Jakarta gitu. Kalau misalnya kita punya effort dan punya keinginan yang besar to achieve that gitu. Itu sih yang pengen aku kasih dunia tahu gitu. Dan through that aku tuh make one video di YouTube, dan nggak lama kemudian kayak 1 year after aku di APU ada satu anak dari kota Gresik. Do you know where Gresik is? Tahu dong, Ya, samping BTW Sidoarjo. editor kita dari Gresik BTW. Bohong, Gak serius. percaya. Beneran. Wow, oke. Intinya there's this one girl dari SMA Negeri Gresik yang DM aku kayak, halo Kak, aku ini gitu ya. Aku keterima di APU, makasih banget ya Kak atas guidance-nya. Aku tuh selama ini ngeliatin video Kakak di YouTube. Terus aku kayak, oh wow, how powerful
cerita how powerful social media is kan. Jadi kayak aku cuma cerita what I went through, terus kayak actually there's this girl yang juga dari kota kecil sama seperti aku tuh terempowered loh dengan cerita yang aku kasih di YouTube gitu. Nah, terus akhirnya kayak kenapa nggak aku bikin suatu platform aja to empower more students di Indonesia gitu kan. Nah, akhirnya aku berpikir untuk ya udah ngembangin suatu platform yaitu Shape Your Life untuk itu sih lebih ke break the stigma aja dan nge-empower high school student di Indonesia terutama yang di kota-kota kecil bahwa mereka tuh juga punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas internasional gitu. Gitu sih yang aku lagi sibukin sekarang di Shape Your Life. Ya, dan kita lihat juga sebenarnya Shape Your Life tuh udah mulai ngadain mentorship gitu ya. Jadi kayak kalian directly nge-help orang yang butuh buat dipandu untuk bisa masuk ke luar negeri. Tapi kayak sebenarnya aku penasaran sih, ada nggak sih kayak kriteria orang yang hendak kuliah di luar negeri yang kamu yakin sebenarnya itu tuh kriteria yang paling dibutuhkan? Wow. Apa ya? Yang paling dibutuhkan. Satu, itu adalah open-minded menurutku. Dan dua, itu pastinya have a strong will aja sih to do that. Karena within strong will itself, itu tuh kayak udah mencakup semuanya gitu. Kayak strong will dalam berartian kayak ya dia juga harus berusaha misalnya meyakinkan orang tuanya bahwa dia bisa mandiri di luar negeri, strong will untuk belajar nyiapin semua aplikasinya, strong will untuk konsisten menyelesaikan semua aplikasinya by the deadline gitu. Jadi menurutku itu sih open-minded dan have a strong will to achieve that. Kadang kayak kuliah di luar negeri itu sesuatu yang terutama waktu kalau kita masih di SMP atau di SMA gitu kan ya, itu kan sesuatu yang kayak jauh banget gitu kan sebenarnya, kayak sometimes it seems impossible. Dan yang kamu lakukan kayak di Shape Your Life itu kan just bringing that dream a little bit closer gitu kan dengan kita orang. Tapi kadang it's still not enough gitu loh untuk for us to start to work on our dreams. Kadang kita merasa, ini apakah ini mungkin nggak sih? Kayaknya terlalu susah untuk dicapai, persaingan terlalu ketat, mungkin biaya terlalu mahal, kemudian juga izin orang tua juga susah. Kayak, do you have something to say kayak buat orang-orang yang sekarang benar-benar they start to have these dreams in their mind untuk ke luar negeri atau kepingin they achieve something big, tapi they are not sure gitu where to start. Nah, oleh karena itu di Shape Your Life itu juga ada one-on-one consultation-nya gitu. Jadi lewat one-on-one consultation-nya, mereka misalnya bisa ngomong ke kita kayak apa sih restrictions mereka gitu, kayak apakah orang tua ataukah uang gitu, ataukah yang lain. Kalau misalnya uang, kita pasti berarti solusi yang kita berikan itu biasanya kasih pilihan program beasiswa yang full gitu, yang full dan tidak mengeluarkan banyak untuk proses aplikasinya gitu. Kalau orang tua, kita adain webinar khusus untuk orang tua supaya orang tuanya itu menjadi open minded gitu, bahwa sebenarnya anak pergi jauh dari orang tua itu it's not a bad thing gitu. Bahkan kayak kita kuliah di luar negeri itu kan kita bisa part time job, bahkan kita bisa kayak ini loh hidup mandiri secara finansial juga loh gitu di sini. Jadi that's what we're trying to do sih. Jadi kayak benar-benar one-on-one consultations, kita zoom satu-satu sama anak-anak yang daftar dan we give them solutions berdasarkan apa yang mereka concernin gitu. Menurutku yang kamu kerjain di Shape Your Life itu kayak empowering so many people gitu kan. Dan kamu akhirnya bisa membawa kayak those dreams close to the people yang mereka kepingin achieve it. Nah, sekarang aku pingin, ini satu pertanyaan yang unik aja sih. Kamu pernah nggak sih ngerasa someone yang punya big dreams, punya step by step goals, pernah nggak sih ngerasa capek gitu buat mencapai apa yang kepingin kamu impikan? Karena itu kan nggak mudah kan. Benar, each of your banget. step. Jujur pasti along the process tuh kayak aku capek gitu ya, kayak pingin santai gitu, kayak pingin ya udah ngelakuin sesuatu itu kayak santai aja gitu, Tapi
gimana ya, kalau intinya capek pernah gitu. Tapi kontradiksinya adalah aku tuh orangnya idealis banget gitu. Idealis untuk mencapai mimpi gitu. Kayak kalau aku mau A, aku bersedia ngelakuin apapun untuk mencapai A gitu. Jadinya ya kadang itu yang bikin capek sih, karena kayak aku sendiri yang misalnya punya that mindset untuk mencapai mimpi itu gitu. Tapi menurutku ya, ini yang menurutku penting untuk buat semuanya teman-teman. Kan di sini aku pengen kerja di UN, ya kan? Dan aku juga udah memang peduli dengan let's say international issues, which aku juga suka dengan those things lah intinya. Intinya berasal dari suka ya. Jadi now that aku tuh suka, terus kayak aku tuh enjoy gitu, jadinya kadang rasa capek itu tuh bisa tergantikan dengan rasa kepuasan when I achieve something along my short term goals gitu. Nah jadinya menurutku kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi capek banget nih mengejar mimpinya, mau mengejar karir atau kuliah, whatever that is, menurutku ya coba pikir lagi, is that what you really want gitu. Kalau misalnya kamu terus-terusan ngerasa capek, I don't think you like what you're doing right now, gitu kan. Karena the moment kita suka sesuatu, itu tuh pasti kita bakalan seneng dan enjoy ngelakuinnya. Jadi menurutku ya, kita harus coba untuk misalnya ask ourselves gitu, tanya kepada diri kita sendiri, apakah itu passionku ya? Apakah itu value yang selama ini aku pegang? Apakah itu purpose yang aku mau gitu ya? Dan apakah hal yang aku lakukan ini adalah hal yang aku sukai in order to achieve that goals gitu. Now that aku tuh alhamdulillahnya udah menemukan ya what my passion is, terus apa yang aku suka dan nggak suka, jadinya lebih gampang juga mengatur waktu dan mengatur feeling, mengatur energinya untuk tetap konsisten menjalanin step-step mengejar mimpi tersebut gitu. Aku juga jadi kepikiran sih sebenarnya. Iya, benar. Riset. Karena juga kita sebenarnya ngelihat kayak Fathia tuh, oh iya ya, kayak dia tuh sangat berpacu kepada hal yang dia ingin capai, ikut debat, ikut MUN, dan juga ikut exchange. Jadi kayak emang ketertarikannya itu emang sudah kamu pupuk sejak lama, bukan tiba-tiba jadi Fathia yang muncul, wow, shining star atau gimana. Pasti juga ada banyak ups and down-nya. Cuman sayang banget nih Fathia, kita sekarang udah harus mengakhiri pembicaraan kita ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih pengen tahu banyak tentang berkuliah di luar negeri, khususnya di Jepang, juga bisa mampir ya ke Instagramnya Fathia atau mungkin ke organisasinya Shape Your Life itu. Nggak apa-apa kan ya Fathia ya? Ya, boleh banget. Jangan lupa cek Shape Your Life. Ya, dan ini adalah perjumpaan kita dari hari ini. Kita mungkin akan bertemu lagi di setiap hari Selasa. Jadi jangan lupa follow kami di Instagram @15menitan dan juga @abroadening.id. Jangan lupa juga untuk subscribe di platform podcast favorit kalian dan juga subscribe, like dan juga komen di channel YouTube kita. So, see you next week dan juga thank you Fathia. Thank you Fathia. Thank you. See you.